Selamat siang semuanya yang menonton video ini. Terima kasih untuk telah menonton video ini tentang pembelajaran mekanika teknik. Itu tentang analisis struktur, yaitu konstruksi rangka batang. Sebelum itu saya berterima kasih kepada Pak Krisyanto dan astos saya itu Kak Valeri untuk memberikan tugas saya supaya saya memahami materi-materi yang diajarkan oleh Pak Kris. Oke, langsung saja pada soal nomor 1. Oke, di sini kita diberikan gambar seperti untuk konstruksi jembatan. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari masing-masing dari gaya untuk apakah gaya tersebut itu adalah tarikan atau tekanan. Di sini ada titik A, B, C, dan D. Dan di sini juga untuk dari A ke D itu adalah diagonal, D ke C diagonal, serta A sampai C itu adalah horizontal, dan B dan D adalah vertikal. Yang dimana gaya dari D itu ke arah ke kiri, artinya dia berarti nilai negatif. Dan untuk masing-masing dari titik A ke B memiliki alasnya itu sejauh 4. Sejarak 4. BC itu sejarak 4 juga. Lalu untuk alas totalnya yaitu dari A ke C adalah 8 karena 4 ditambah 4 jadi 8. Untuk tinggi dari B ke D adalah 4. Nah, di sini kita akan karena dia adalah segitiga, jadi kita masukkan sudut pada masing-masing karena dia segitiga. Nah, kita ketahui beberapa tinggi BD-nya 4, terus alas totalnya itu 8, alas AB-nya 4 dan ABC-nya 4. Untuk sudutnya 45 karena di sini kan kita diberitahu bahwa tingginya itu 4. Lalu untuk alasnya 4, maka kita memakai rumus tan, yaitu tan desa depan samping, yaitu depan samping untuk kita mencari nilai miring. Maka nilai miringnya itu adalah untuk maksudnya nilai sudut. Nilai sudutnya yaitu 45 derajat. Nah, setelah kita mencari sudutnya itu, kita menentukan tumpuan. Kita lihat tumpuannya. Di sini ada tumpuan A, yaitu dia mereaksikan terhadap vertikal, yaitu AY, yaitu bekerja sebagai ruler. Di sini ada juga tumpuan C, yaitu sebagai pin, yaitu untuk reaksi CX dan C, yaitu CX itu adalah untuk horizontal dan C-nya adalah vertikal. Lalu setelah kita menentukan tumpuan, kita menentukan momen di titik C, yaitu sigma MC sama dengan 0. Kita lihat di sini momen dari C, berarti yang kita perlu ketahui adalah total dari gabungan dari titik dari C ke A atau C ke D. Maka bisa kita tulis tadi yaitu min AY dikali 8. Kenapa dikali 8? Karena dia dari C ke A itu kan totalnya itu ada 8. Jadi 8 dikurang dengan 450. Kenapa dikurang? Karena dia bernilai negatif, sedangkan untuk C-nya bernilai positif. Dikali dengan 4 karena C ke B itu adalah kali 4, jadi 450. Jadi ketika ditotalkan semuanya itu nilai I-nya itu mendapatkan min 225. Nah, untuk gaya vertikal yaitu F sigma Fy itu kita menggunakan AY dengan CY. Mengapa di pertama CY tidak digunakan? Karena di sini kita mendapat informasinya itu cuma AY aja. Untuk kita mencari nilai AY supaya tidak bentrok dengan ini. Jadi AY tadi kita ketahui itu min 225 ditambah dengan CY. Maka nilai CY itu adalah bernilai positif 225 karena dia akan ke kanan. Lalu di sini ada garis horizontal.
yaitu sigma fx sama dengan 0. Sigma fx itu kan berhubungan dengan nilai x, maka kita menggunakan cx yaitu nilai horizontal ditambah dengan 450. Di sini kenapa positif? Karena awalnya kan nilai x kan positif. Lalu kita membandingkannya apakah awalnya itu adalah positif negatif, maka kita positifkan dengan positif, maka nilai positif. Jadi ketika kita memindahkan luasnya dia menjadi negatif, ini sebagai pembukti bahwa dia gaya dari cx-nya itu adalah min 450. Nah, setelah kita mencari tumpuan-tumpuan dari kayak garis vertikal, garis horizontal, momen. Setelah itu kita mencari analisis titik lagi. Kita menganalisis masing-masing titik untuk mencari nilai gaya masing-masing jarak. Gaya masing-masing titik. Berarti titik A. Di titik A itu kan ada A ke D, A ke B, sama A ke C. Di sini untuk gaya vertikal itu kita mencari nilai FAD karena dia FAD itu diagonal, maka dia menggunakan nilai sin. Jadi kita masukkan nilai 225 ditambah dengan FAD. 225 didapatkan nilai dari CY. Berarti nilai AY. Berarti untuk nilai AY itu adalah 225 ditambah FAD sin 45. Yaitu kita nilai FAD nya, maka nilai FAD nya yaitu min 308, lalu yang setelah itu kita mencari garis horizontal lagi yaitu sigma fx sama dengan 0. Kita menggunakan FAB karena di horizontal, berarti FAB ditambah dengan FAD tadi ya, tapi untuk nilainya itu berubah menjadi cos. FAB sama dengan min dikali min 3182 cos 45, maka hasilnya itu 225. Dia akan menjadi menarik, dan untuk atas untuk bagian ini dia akan menjadi tekan, lalu bagian bawah sini itu untuk titik AB itu menjadi tarik. Lalu setelah itu kita analisis titik B. Kita lihat di sini FV sama dengan 0, FV sama dengan 0 karena dia tidak ketahui nilai dari gaya dari tersebut. Kita nggak tahu nilainya berapa, jadi 0 karena dia berada di tengah-tengah. Lalu yang kedua yaitu fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0 berarti sama dengan FBC sama dengan FAB sama dengan 225 tarik. Lalu kita analisis lagi titik C yaitu FCD sama dengan FAD sama dengan 318,2. Bedanya di sini adalah dia positif karena tadi nilai C itu berlawanan arah dengan arah ke nilai A, jadi makanya nilai positif. Maka bisa kita tulis yaitu FAD nya min 318,2, FCD sama 381,2, FBD nya 0, FBC nya 225, dan FAB nya 225. Lalu yang nomor 2 kita diberikan juga soal ya rangka-rangka konstruksi yaitu jembatan, tapi yang kita cari adalah, yang ditanya adalah nilai dari HG, HE sama DE untuk mencari tarik, apakah gaya-gaya terus tarik atau tekan. Jadi kita hanya mencari bagian dari sini sampai sini. F-nya ngikut karena F-nya akan menjadi penentu dia apakah ikut tertarik atau tidak, atau ikut tertekan atau tidak. Jadi untuk dari A sampai sini itu tidak berlaku, dia hanya sampai HD, GE dan GF karena dia minta HG, HE dan DF. Nah, di sini kita tahu kalau misalkan nilai dari HD, tinggi dari HD itu 4, alas dari HG itu 3, maka bisa kita cari untuk garis miring atau diagonal dari nilai H ke E. Berarti nilai H ke E nya 5 karena ini kan pakai rumus Pythagoras. Nah, tetap sudutnya seperti
kita tetapkan pakai tan desa, pakai tan, berarti tan desa tan, ini adalah tan, ini tan. Bisa kita tulis bahwa masing-masingnya itu adalah sin demi, karena ini Pitagoras kita udah tahu nilai masing-masing dari miring, depan, samping. Sin demi, sin berarti depan miring, berarti depannya 4, miringnya 5. Cos yaitu cosami yaitu sampingnya 3, harusnya di sini, miringnya 5. Lalu setelah itu kita analisis potongan. Kita analisis potongan di sebelah kanan. Berarti kita analisis potongan di sebelah kanan sini. Berarti gaya dari FHG di momen E itu sigma ME sama dengan 0, maka FHG-nya itu dikali 4, karena dia FHG itu kan dia awalnya memang gaya dari alas, tapi dia berasis nilai Y, maka dia dikali 4, itu dikali tingginya, dikurang dengan beban dari E yaitu 1500 dikali dengan 3, yaitu dia bernilai asis dengan X. Maka bisa kita cari FHG-nya sama dengan 4500 bagi 4 sama dengan 1125. Dia akan didefinisikan menjadi tarik. Setelah itu kita mencari gaya vertikal yaitu sigma FY. Kita lihat di sini gaya vertikal yang mana aja yang dimasukkan, yaitu FHE. Dia diagonal dikali dengan sin theta, karena sin theta itu kan dia kan berimpit antara sumbu Y dengan X, maka ketika dia menilai sin, berarti nilai sinnya itu misalkan kita ngambil dari sini, berarti nilai sinnya ada berada di sini, ini adalah di bagian aksis Y, di sini aksis X, dikurang dengan 1500 dari beban dari E, dengan dikurang lagi dengan 1500 beban dari F. Maka FAH sama dengan, kita bisa nyari rumusnya. Hasilnya itu 3000 dibagi sin theta. Sin theta tadi adalah 4/5, yaitu 3000 dibagi 0,8 sama dengan 3750. Nah, untuk terakhir yaitu sigma fx sama dengan 0. FHG min FAE cos theta dikurang FDE. FHG tadi kita udah tahu nilainya. Ini adalah total dari aksis X yang memenuhi, yang untuk kita cari nilai FDE-nya. Itu min 1125 dikurang dengan 3750 dikali cos 3/5 dikurang dengan FDE. Maka nilai FDE yang kita dapat adalah 3375B. Jadi berarti dia menekan untuk menekan dari masing-masing benda tersebut. Terima kasih. Oke, sekian. Maaf di sini abaikan saja link YouTube ini karena ini saya lupa menggantinya, jadi hiraukan saja. Jadi begitulah hasil analisis saya tentang soal ini. Maaf jika saya kurang dalam berkata, maaf jika saya salah dalam menjelaskan. Dan terima kasih kepada Bapak dosen dan asisten dosen saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih, saya akhiri. Selamat siang.